Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah seperti biasa sebelum kita ngaji, kita niat terlebih dahulu dan kita hadirkan dalam majelis kita kali ini agar kita senantiasa dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan panjang umur, sehat walafiat bagi dunia akhirat, selamat dunia akhirat, rezeki banyak, halal dan barakah. Dan kita hadiahkan pahalanya untuk arwah-arwah min amwatina yang telah mendahului kita dari keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, famili kita, saudara-saudari kita. Mudah-mudahan mereka semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah, kuburannya dijembatkan oleh Allah, dijadikan kuburannya rohul min jinan, aman dari nama surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa la kulli shalihah khairin wa ila qadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid aduntu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekh Mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Atani, kita sampai pada yang nomor 2. Sampai daripada yang kedua daripada syarat-syarat sahnya seseorang sholat dalam keadaan berjamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang terakhir, yaitu permasalahan tentang menarik makmum supaya makmum tersebut bisa mundur ke belakang dan melengkapi makmum yang di belakang sendirian, sehingga makmum yang di belakang tersebut atau makmum masbuk yang sendirian tidak mendapatkan soft depan karena sudah full, maka disunahkan untuk as-sahab atau jar menarik supaya mundur ke belakang. Asali yang kedua daripada syarat-syaratnya sah seseorang sholat berjamaah, yaitu an ya'lamal ma'mumu intiqalatil imam. Hendaknya seorang makmum itu harus tahu gerak-gerik imam. Syarat kedua daripada sahnya seseorang sholat berjamaah, keberadaan makmum harus mengetahui gerak-gerik imam. Biru'yatin, yang pertama dengan melihat, ya, dengan melihat imamnya rukuk, Allahu Akbar, maka makmumnya rukuk, Allahu Akbar. Tahu kenapa kamu rukuk? Saya rukuk karena melihat imamnya itu rukuk. Sami Allahu liman hamidah, imamnya berdiri, maka makmumnya tidak berdiri. Jadi gitu. Au sama ilmu baligh, atau mendengar orang yang menyampaikan gerak-gerik imam. Mungkin makmumnya itu ada di belakang,
atau makmumnya itu banyak sekali ya, ratusan bahkan ribuan. Bagaimana kalau kita lihat di Masjidil Haram ya, ketika imam mengatakan Allahu Akbar, maka mubalik orang yang menyampaikan ya, mengeraskan suaranya dengan mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu juga termasuk sarana, salah satu penyebab sahnya sholat berjamaah. Sallallahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd, kan gitu. Kalau kita lihat di TV atau di Masjidil Haram ketika melaksanakan sholat mubalik namanya ya, orang yang menyampaikan. Nah, itu syarat daripada sahnya sholat berjamaah. Apabila seseorang tersebut misalkan buta, tidak bisa melihat, tapi dia dengar dengan gerak-gerik imam, oh ini sekarang imamnya dalam keadaan rukuk, imamnya dalam keadaan sujud misalkan, tahu dengan sama dengan mendengar, ya, maka dikatakan sah. Atau tidak mendengar bacaan imam, ya, atau tidak melihat imam, yaitu rukuk apa tidak tahu, sudah tidak kelihatan imam, sudah tidak ada mubalik yang menyampaikan gerak dari imam, yaitu sekarang dalam keadaan rukuk apa dalam keadaan sujud, tapi si makmum ini mengetahui mengikuti makmum yang di depannya, ya, imamnya misalkan di depan sini, ya, imam sini, kita sholat di belakang sendiri, tidak tahu gerak dari imam, ya, tapi imam tersebut rukuk, makmum di belakangnya sampai ke belakang sendiri itu ikut rukuk. Bagaimana kita mengikuti makmum yang di depan kita? Maka dikatakan boleh. Misalkan kalau sholat raya biasanya kan gitu, entah itu mikrofonnya itu mati, ya, tadinya dengar baca Fatihahnya, habis itu tidak dengar, mati mungkin ya listriknya, tidak dengar bacaan Fatihah, tahu-tahu makmum di depan rukuk, nah kita ikut rukuk juga, maka sah sholat jamaah. Paham lagi ya? Yang ketiga, an-yaqiyal makmum gudwa, hendaknya keberadaan makmum tersebut harus dan wajib niat gudwa, mengikuti imam, awil jamaah atau niat jamaah, aw makmumiyah atau niat makmuman. Maksudnya seorang makmum itu ketika sholat usolli fardhu mahribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblat adaan atau jamaatan atau makmuman lillahi ta'ala. Seorang makmum mengatakan demikian, mengatakan khutbah atau jamaah atau makmuman, itu hukumnya wajib kalau kita selaku makmum hendak melaksanakan menginginkan sholat berjamaah. Falau tabal imamahu bila niyatin fi ruknin wa qala intidaru batalat sholatuh. Seandainya ada seorang makmum mengikuti si makmum ini mengikuti imam, akan tetapi si makmum bila niat tanpa ada niat ketika takbir sholli fardhu maghrib Allahu Akbar, si imamnya demikian sholli fardhu maghrib Allahu Akbar, si makmum tidak niat, apa makmum langsung Allahu Akbar, di hatinya pun cuma niat sholli fardhu maghrib. Bagaimana? Apakah sah jamaahnya? Maka tidak sah, karena tidak niat makmuman. Apalagi ketika imam itu mengatakan takbir Allahu Akbar, si makmum cuma takbir saja Allahu Akbar, hatinya ada niat, maka otomatis sholatnya pun juga tidak sah. Paham ini? Nah, jadi seorang makmum wajib niat disampaikan, ya, kata-kata niat di dalam hatinya itu. Kalau kepingin melaksanakan sholat berjamaah harus mengatakan makmuman. Wa qala intidor,
apabila si imam, si makmum ini melaksanakan sholat, tapi di dalam hatinya dia tidak mengatakan makmuman. Imam takbir dia tak Allahu Akbar, tapi dia dari awal sudah tidak niat makmuman sudah. Wa qala intidhar. Si makmum ini habis baca Fatihah, lama menunggu untuk imam rukuk. Mungkin si imamnya ini baca surat yang panjang, atau baca surah Yasin, atau baca surah Al-Ma'idah panjang. Si imam baca Fatihah, Rogorin amin selesai, tetap berdiri tidak rukuk, gitu loh. Nunggu imamnya rukuk, kan nunggu ini. Habis itu ketika nunggu lama imamnya rukuk, ini si makmum baru rukuk. Nah, jangankan sebelum rukuk ya, ketika rukuk, sebelum rukuk saja ketika berdiri nunggu si imam ini rukuk, sedangkan dia tidak niat makmuman, habis baca Fatihah Rogorin amin ya. Seharusnya kan dia rukuk, Allahu Akbar, dia tidak rukuk. Rogorin amin sunnah. Nunggu imam sampai rukuk. Nunggunya lama sekali. Bagaimana hukumnya? Bab sholat maka batal sholatnya makmum. Kenapa? Tidak niat makmuman. Ya, tidak niat makmuman. Maka kata-kata makmuman, niat dalam arti makmuman itu hukumnya wajib bagi seorang makmum. Faniyat wajibatun 'alal makmum dunal imam. Niat di sini, niat kata-kata makmum itu hukumnya wajib bagi seorang makmum dunal imam, dan imamnya tidak wajib niat apa? Imaman. Misalkan saya jadi imam sholat subuh, usolli fardhu subuh, Allahu Akbar. Saya tidak mengatakan imaman misalkan. Sah. Paham ya? Salat yang saya lakukan ini sah. Dan itu saya menjadikan jadi makmum saya juga sah, karena saya tidak wajib mengatakan imaman. Seandainya saya mengatakan ketika niat usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman, saya niat jadi makmum, padahal saya menjadi imam, bagaimana sah? Juga sah. Paham nih? Nah, tapi kalau yang makmum wajib niat makmuman, yang imam mau mengatakan makmuman, mau mengatakan imaman, atau tidak mengatakan kedua-duanya juga sah. Paham nih ya? Illa fi arba'at sholawat, kecuali di dalam 4 sholat. Fatajibu alal imam, maka wajib bagi seorang imam itu niat imaman. Sholat apa itu? Yang pertama al-jum'ah, sholat Jumat. Bagi imam maka wajib dia mengatakan imaman. Kalau dia mengatakan usolli fardhu jum'ati raka'ataini Allahu Akbar, kita lihat imaman, maka tidak sah. Sholatnya imam tidak sah, sholatnya makmum juga tidak sah. Terus bagaimana akan berkata sholatnya makmum? Ditanggung imam itu sah. Paham ini guys? Ya, sholat niat imaman itu hukumnya wajib apabila imam tersebut menjadi imam sholat Jumat. Yang kedua, wal mu'adah, sholat yang diulangi atau iadah bahasa kita, iadah mengulangi. Habis sholat subuh berjamaah di masjid jihad sudah, habis itu pulang sampai ke rumah, sholat berjamaah dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Maka si bapak tersebut ketika mengulang sholatnya wajib mengatakan imaman, karena sholatnya diulangi. Bukan berarti sholat yang dilakukan di masjid sebelumnya itu tidak sah, benar, tetap sah. Ya, itu kemudian dia sholat lagi ya kepada keluarganya. Itu katakan yang Nabi Muhammad SAW, hukumnya seperti sedekah. Kalau keluarga istri ini sholat sendiri, pahalanya tidak satu. Kalau jamaah, pahalanya banyak. Maka sedekah kepada istri dengan melaksanakan apa? Sholat berjamaah tersebut. Nah, dan imam wajib mengatakan imaman. Kalau dia mengatakan usolli fardhu subhi raka'ataini Allahu Akbar, maka tidak sah sebagai imam, karena tidak niat imaman, karena tadi sudah melaksanakan sholat di masjid. Paham ini ya? Yang ketiga, wal muqaddimatu fil mawdhu, sholat apa? Jamak takdim karena hujan.
Jadi hujan itu boleh dijamak, ya. Ketika musim hujan masuk waktu sholat itu bisa dijamak dengan syarat apa? Nah, jamak malam itu contohnya gini. Misalkan kita terbiasa sholat di di Masjid Al-Jihad, sedangkan rumah kita itu jauh dari Masjid Al-Jihad. Kalau dekat ya tidak boleh jamak, jauh ya ini kategori jauh. Rumahnya di mana? Di sana, Gang 1, Bantulan Gang 1, kan jauh dari sini. Tapi sudah terbiasa sholat ke Masjid Al-Jihad, jamaah rutin sudah. Suatu ketika hendak melaksanakan sholat sholat duhur, ya, di tengah perjalanan atau sudah sampai di Masjid Al-Jihad, hujan deras, tidak reda-reda, diprediksi lama ini sampai maghrib hujan nggak kemana-kemana. Bagaimana? Sudah sholat di jamak takdim. Jadi sholat duhur sama sholat asar, tidak boleh jamak akhir, jamak takdim saja, duhur sama asar. Habis itu pulang sampai rumahnya adzan asar, lalu sholat karena tadi sudah sholat. Itu kalau jarak jauh, ya jauh. Tapi kalau dekat seperti di tetangga kali ini tidak boleh, ya. Tetap wajib, ya. Tidak boleh untuk menjamak. Yang keempat, wal manduratul jamaah. Wal manduratul jamaah, orang yang nadar untuk melaksanakan sholat jamaah. Contoh, aku semiritan, angin wis tahajud. Pokok kalau nanti, ya, bisnisku tembus, misalkan duhur aku mau melaksanakan sholat jamaah, mau melaksanakan sholat jamaah, aku anda tapi kata terus aku gak ada jamaah, males aku nunggu tok, tapi kok ngene ae yo pangeran tahu bulan bintang sudah habis itu tembus, ya, masuk waktu duhur, dia sholat. Kalau dia menjadi imam, maka dia wajib mengatakan imaman. Kalau dia jadi makmum, ya wajib dia makmum. Paham ini ya? Nah, itu kalau orang ada. Yang keempat, selanjutnya daripada syarat-syarat seseorang sah melaksanakan sholat berjamaah, yaitu an yatawaffaqan sholataihima. Hendaknya keberadaan sholat yang dilakukan antara makmum dan imam tersebut bilangannya sama atau sesuai dengan sholat yang dilakukan. Ayat tafiqah fi af'ali dhahira wa illam yatawaffaqa fi adadi wa niyyah. Maksudnya yaitu sama di dalam gerakan secara zahir, walaupun tidak sama di dalam jumlah rakaat dan niat. Fala tasih, maka tidak sah maktubah sholat 5 waktu dia itu menjadi makmum, imamnya khalfa janazah atau kusuf, imamnya sedang melaksanakan sholat jenazah. Kan tidak sesuai. Kalau sholat 5 waktu itu ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, itu gerakan daripada sholat 5 waktu. Kalau kita melaksanakan sholat Allahu Akbar, imamnya melaksanakan sholat jenazah yang mana tidak ada rukuk, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud, maka sholat jamaah ini tidak sah. Paham ini ya? Harus sesuai gerakannya. Au kusuf atau sholat gerhana, yang mana gerhana rukuknya itu berapa kali? Sholat gerhana 2 kali, ya. Nah, kalau ini sudah gerakannya tidak sama, tidak sesuai dengan sholat yang kita lakukan, maka sholat berjamaah yang kita lakukan tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya apabila seseorang itu
sholat zuhur di belakang imam yang melaksanakan sholat asar. Contoh misalkan masuk waktu asar, kita mau musafir, jamaah takhir. Imamnya sholat asar, kita makmum menjalankan sholat zuhur, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Ada gini. Wal maghrib wal isya. Sholat maghrib di belakang sholat isya. Wal qada wal ada. Orang yang melaksanakan sholat qada dan kita melaksanakan sholat tidak qada, hukumnya itu boleh. Ala melihat kesimpulannya, sholat dikatakan sah berjamaah apabila sholat tersebut gerakannya sama dengan gerakan imam, ada rukuknya, ada sujudnya, ada sujudnya. Apabila tidak sama, meskipun sama namanya sholat, tapi jenisnya tidak sama, seperti sholat jenazah atau sholat gerhana, maka tidak sah apabila seseorang melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat zuhur dan sholat isya ya di belakang orang yang mengimami sholat jenazah. Nah, itu apa namanya, bagian daripada syarat sahnya seseorang melaksanakan sholat jamaah. Wasunnah fil mutaba'ah, dan disunahkan bagi seorang makmum itu mengikuti imam. Bagaimana itu gambarannya? Yaitu an yata'akhkhara fi'lul makmum an fi'lul imam, yaitu gerakan makmum itu terakhir setelah gerakan imam. Contoh imam makmum, ketika imam mengatakan Allahu Akbar, wis bar, baru makmum mengatakan Allahu Akbar. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Kalau kita lihat di Masjidil Haram atau orang MD misalnya, atau orang Salafi, itu kalau sholat itu betul-betul bagus, betul-betul sunnahnya itu dipakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi makmum di belakangnya itu betul-betul kompak. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, gitu. Allahu Akbar ketika Allahu Akbar. Bagus ketika kita lihat, bahkan kalau kita lihat kita ikut sholat misalkan, nah tahu imamnya ternyata beda dengan kita. Kita sholat berada di tengah-tengah mereka. Kita sholat pun maaf, ya ini yang salah satu yang saya alami. Itu merasa merinding. Ini loh sholat yang benar memang. Jadi memang sunnahnya semacam itu, ya. Cuma kadang yang kita lakukan ya sholatnya orang NU ya, imamnya masih Allah sudah Allah juga. Nah, ini bagaimana ya, tidak apa-apa, sah-sah saja ya. Jadi imamnya Allahu Akbar, sunnahnya Allahu Akbar ya, sunnahnya Allah liman hamidah, Allah baru berdiri ya. Karena kita melakukan Allahu Akbar, Allahu hamidah. Nah, jadi gini, hampir mendekati bareng dengan imam ya, tidak apa-apa, cuma kalau menyimpang daripada sunnah itu pasti hukumnya makruh, kurang bagus. Karena namanya makmum kalau kepingin sholatnya itu mendapatkan nilai yang bagus dari Allah Ta'ala, yaitu mengikuti imam seusai betul-betul sempurna dari gerakan imam tersebut. Imamnya selesai dari pada rukuk Allahu Akbar, sudah bar, baru makmum sudah coba, kalau ini sudah dipraktekkan, pasti kita akan merasakan aura sholat ya itu beda dengan sholat-sholat sebelumnya yang kita lakukan. Ya memang itu sebenarnya tata cara sholat yang benar itu semacam itu. Cuma kadang kitanya sendiri atau itu ya sudah kurang peduli dengan itu. Tapi hukumnya sunnah sah sholatnya. Yang tidak sah itu apa? Apabila imamnya itu mau rukuk, makmumnya sudah rukuk terlebih dahulu. Nah, contoh misalkan Allahu Akbar, baru imamnya masih hendak rukuk, ini sudah rukuk duluan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah,
dahuluan. Kalau si makmum mendahului imam pertama, satu rukun itu hukumnya haram. Hukumnya haram, masih sah soalnya. Mendahului 2 kali baru dikatakan batal. Contoh misalkan Allahu Akbar 1, Subhanallah hamidah 2, Allah sudah batal. Makmum sudah batal. Mendahului imam 2 rukun, si makmum batal. Terus yang kedua, apabila makmum itu telat, ya telat daripada gerakan yang dicontohkan, yang dilakukan, daripada rukun yang dilakukan oleh imam 3 kali, maka hukumnya batal. Kalau ketinggalan 1 rukun, hukumnya makruh. Ketinggalan 2 rukun, hukumnya haram. Ketinggalan 3 rukun, maka hukumnya batal. Itu kalau ketinggalan dengan imam. Kalau mendahului imam, 1 hukumnya haram, mendahului 2 kali hukumnya batal. Sedangkan telat, ya, telat daripada imam, imamnya rukuk, dia masih berdiri. Imamnya iktidah, dia masih berdiri belum rukuk. Nah, ketika 1 rukun hukumnya makruh, 2 haram, tinggal 3 baru dikatakan batal. Itu pun si makmum apabila dia itu tidak memiliki udzur. Udzur bagaimana? Contoh misalkan makmumnya tersebut baca Fatihahnya itu kurang pas sehingga Fatihahnya diulang-ulang. Mungkin ada was-was atau tidak bisa baca Fatihah cepat. Sedangkan imamnya cepat, bagaimana? Maka dihukumi makmum. Tapi lebih bagus kata ulama di sini, lebih bagus sholat dipisah dengan imam. Walaupun misalkan imamnya berada di mihrab, kita yang jadi makmum sholat di belakangnya, ternyata imamnya kecepatan. Kita yang melaksanakan sholat di belakang imam tersebut dan menuruti baca Fatihah. Bagaimana kita punya sholat sendiri? Imamnya rukuk, biarkan sudah, kita lanjutkan Fatihah. Sah sholatnya, tapi kita tidak dihukumi makmum. Paham ini? Sebelum saya lanjut mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ustadz, ini saya pernah ngimami satu rombongan. Kemudian di masjid itu banyak juga orang mukim. Saya jamaah qashar. Nah, saya sampaikan kita mau melakukan sholat jamaah qashar. Terus mukim yang ada beberapa orang itu pertama mau ikut kita, tapi begitu saya bilang itu langsung mengundurkan diri. Sebetulnya apakah kita itu mengikuti mukim atau mukim itu terpaksa harus memisahkan diri membuat grup jamaah sendiri? Dari segi keafdalannya, kalau musafir menjadi sholat sama orang musafir, mukim dengan orang mukim. Tapi kalau terjadi sholat, bagaimana? Yang musafir dia jadi imam karena jamaah qashar, yang mukim jadi makmum. Contoh misalkan kita qashar jamaah takdim, kemudian qashar bedakan 4 jadi 2 kan gitu ya, karena itu qashar. Kalau kita jadi makmum, jadi imam, makmumnya sholat rubai bilangan 4 sholat zuhur. Ketika kita rakaat kedua kita salam, makmum nambah 2 rakaat. Tapi kalau makmum mungkin jadi imam, kita jadi makmum, sedangkan kita niat qashar. Ketika imam berdiri, Allahu Akbar, kita kan harusnya salam rakaat kedua. Bagaimana ini? Kita berarti harus mengikut mukim, kemudian ditambah dengan qashar terakhirnya, sholat yang terakhir gitu. Gimana? Jadi misalkan aja imamnya itu mukim. Ya, Imamnya mukim sama orang yang lain lah, beberapa itu kita gabung. Kemudian imamnya itu salat maghrib. Maghrib dan isya, rencana kita sholat maghrib dan isya jamaah qashar kan. Kemudian sholat maghrib dia kan 3 rakaat. Betul. Kita kan 2 rakaat. 3 rakaat juga ya. Ya. Terus kemudian yang kedua baru ikut baru mengatakan sendiri. 2 rakaat sendiri. Ya, mengatakan sendiri. Kalau zuhur dan asar
misalkan duhurnya gabung dengan imam mukim, kan imam mukim 4 rakaat. Nanti kita 2 rakaat saja atau ikut mukim 4 rakaat dulu baru 2 rakaat. Kalau kita menjadi makmum ya kita kalau kita sholat kosor ya, bilangan 4 misalnya, jamaah takdim duhur sama asar. Kita kosor, imamnya mukim. Bagaimana? Ya jadi imam siapa? Yang musafir. Karena 2 rakaat harus salam. Kosor kan? Iya, jamaah kosor. Makmumnya tinggal 4 rakaat kan lanjutkan. Tapi kalau yang jadi imam itu mukim, kita yang musafir jadi makmum dan kita niat kosor, bagaimana status kita nanti ketika dapat 2 rakaat? 2 rakaat salam. Gak bisa, kan harus mengikuti imam, imamnya kan berdiri. Nah, tidak bisa. Makmumnya yang musafir jadi imam. Kalau ingin ikut sholat berjamaah dari apa nggak bisa misalkan aja sepengetahuan saya ya. Kalau misalkan mungkin sholat normal, sholat biasa, kita musafir itu ikut imam tapi sepenuhnya, setelah itu baru disambung dengan kosor yang kedua. Nggak bisa seperti itu. Kalau bilangan 4 tadi, bilangan kita bicara bilangan 4 duhur sama asar. Ya. Bilangan 4 kan, kalau dikosor kan jadi 2. Ya. Jadi 2. Masuk waktu duhur. Oh, masuk waktu duhur. Masuk jihad aja, masuk sholat duhur. Kita musafir misalkan. Dari mana gitu, pokoknya musafir. Niat sholat jamak kosor. Ya, jamak kosor. Masuk masjid, yang jadi imam yang penduduk setempat sholat umbahi. Sudah ya, kita dari awal sudah niat kosor bilangan 4 jadi 2. Ketika si imam melaksanakan sholat mendapatkan 2 rakaat tahiyat awal, habis tahiyat awal kan begini, Allahu Akbar. Masa kita mau salam sendiri dapat 2 rakaat kan nggak boleh. Sedangkan makmum wajib mengikuti imam. Itu kalau bilangan 4. Nah, kalau misalkan si orang musafir menjadi imam, nah 2 rakaat salam, ini sih mungkin kan memang kurang 2 rakaat, dia nambah 2 rakaat. Nah kita melanjutkan sendiri, jadi sudah pisah hubungan sholat berjamaah tersebut. Lain halnya gini, imamnya sholat maghrib, kita musafir sholat jamak takdim, ya jamak takdim dan kosor. Niatnya bagaimana? Ya niatnya gini. Ketika kita melaksanakan sholat maghrib, imamnya mukim, kita pun musafir, maka kita niat usolli fardhu maghribi salat rakaat jamak takdim ma'al Isa makmuman lillahi ta'ala. Tidak usah disebutkan kosor. Atau disebutkan kosor yang isanya ada apa-apa sudah. Sholat hadisnya kan sesuai, bilangannya sama. Ketika salam pada sholat maghrib kita berdiri, sholat isya langsung sambung dengan sholat 1 rakaat maka boleh. Paham ini ya? Jadi kalau kita sholat rombongan bareng sholatnya dengan mukim, kita mau melakukan sholat apa niatnya? Apakah sholat jamak saja atau boleh jamak kosor ikut mukim? Karena kita menjadi makmumnya. Itu jadi makmum. Kalau kita menjadi makmumnya, kita niatnya cuma jamak saja. Jamak saja. Tidak boleh kosor. Berarti yang kedua, sholat keduanya kita niatkan jamak juga, nggak boleh kosor. Niat jamak itu hanya di awal. Insya Allah setelah pelajaran ini kita akan membahas tentang sholat musafir. Jadi gini, ketika seseorang itu bepergian musafir, sekarang jam berapa? Sekarang jam setengah 12, kurang 10 menit lagi boleh. Ya apa ini? Sholat disik, apa lanjut disik ini? Siapa ini? Sholat disik enak nanti asal biar tenang misalnya. Oke wis, niat jamak kosor ya, sudah niat jamak kosor. Ketika masuk masjid, gimana nih kita sholat sendiri
mengadakan sholat sendiri atau kita sholat bersama dengan mungkin bagaimana? Kata jamaah, sholat bersama mungkin. Jadi kita jadi makmum. Sudah. Bagaimana? Nggak usah niat kosong. Nah, jadi niatnya usolli fardhu maghribi majmu'an bi jam'i taqdimi ma'al asli makmuman. Karena kita jadi makmum. Lillahi ta'ala Allah. Imamnya 4 rakaat, rakaat akhir salam, kita salam, mundur, habis mundur sholat sendiri dengan kelompok kita. Amin. Pada kali itu. Sholat jamaah itu kan makmum harus berada di belakang imam. Berarti harus 1 kali. Misalkan ini bangunannya di luar ya tetap 1 kali. Nah, bagaimana dengan lantai yang di atas? Tangganya di belakang atau di depan gitu? Habis ini kita Masih ada. Ya, Pak. Nah, izin bertanya Ustaz. Kalau kita ini niat sholat, begitu adzan dikumandangkan di masjid, kita berangkat dari rumah itu kita dah niatnya sholat berjamaah. Jadi dalam hati kita udah, oh ya aku mau ke masjid, kita mau sholat niat berjamaah, sholat berjamaah. Begitu sampai masjid, kelupaan kita membaca makmuman. Nah, bagaimana hukumnya? Karena kita di rumah itu udah niatnya udah sholat berjamaah. Begitu nyampe masjid, kelewatlah atau kelupaan luput makmuman ini. Bagaimana hukumnya itu? Niatnya ketika dia itu masuk masjid dan dia tidak mengatakan makmuman, apakah dia jatuh hukumnya dianggap makmuman, maka tidak dianggap. Niat itu ketika apa? Ketika takbiratul ihram, bukan sebelum dia melaksanakan Takbir. lain halnya dengan zakat. Kalau zakat harus berwasiti zakatku, zakat fitrah atau zakat mal, ya zakat. Habis itu ketika kita menyerahkan, apakah betulnya? Tidak usah, karena tindakan tadi itu sudah apa? Sudah niat. Tapi kalau sholat, kemudian apa lagi? Wudhu itu muqtarinan bi fi'il. Ya, dalam istilah fikih, aniyat muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu beriringan, berbarengan dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau sebelum dari rumah itu sudah niat, tapi ketika melaksanakannya perbuatan tidak diiringi dengan. Terus gimana itu? Sholatnya sah atau batal apa masuk sholat abal-abal bagaimana itu? Sholatnya dianggap sholat sendiri. Kalau dia mengikuti imam nunggu lama baca fatihahnya, nunggu rukuknya imam, kita habis baca fatihah dan rukuk kan nunggu apa? Imamnya rukuk. Kita habis baca fatihah kan harusnya apa? Rukuk, atau kita habis baca fatihah baca surah, habis itu berhenti gandang rukuk karena kita menganggapan kita dimakmum, sedangkan imamnya lama baca surat panjang untuk rukuk. Bagaimana? Sholat tidak sah. Tadi kita sudah bahas. Bukan begitu maksudnya. Maksud saya itu kita kelewat baca makmuman, semua gerakannya sesuai dengan gerakan imam gitu. Bagaimana itu hukumnya? Tidak apa-apa. Mau sholatnya, mau bacaan imamnya itu an-naba, mau yasin, Iya. kita kan tetap mengikuti gerakan imam. Nah, hukum sholat kita yang kelewat membaca makmuman ini hukumnya bagaimana? Sah atau tidak atau bagaimana? Sholat kita sah, ya. Sholat kita sah, ya. Tapi tidak dianggap makmum. Sholat kita hukumnya adaan sholat sendiri dengan syarat, kita kan menjadi makmum, ya. Imamnya baca Rabbulin amin kan gitu. Kita kan baca fatihah, imam kan baca surah kadang. Mungkin imamnya ini baca surahnya panjang, kita baca fatihah Rabbulin amin. Udah. Seharusnya kalau kita berrukunnya habis berfatihah, kita kan harus apa? Rukuk. Mungkin kita tambah terus tak baca surah, misalnya baca surah Al-Ahad. Kemudian kalau rukuk harusnya kan rukuk. Masih nunggu karena imamnya apa? Misalkan masih baca surah panjang. Nah, nunggu supaya gerakan kita sama dengan imam. Imamnya rukuk, baru kita rukuk. Dan nunggunya kita untuk rukuk, habis baca fatihah, habis baca surah, dan langsung rukuk, masih berdiri lama untuk rukuk. Ini dianggap tidak sah. Karena tadi tidak
makmuman nanti kita sudah bahas. Tapi kalau nggak terlalu lama, ya kita nunggunya nggak lama, ya karena mungkin itu aku juga ada makmuman terus ya apa sholat ini? Sedangkan saya sholat di depan, kok saya sholat dewi, yo wisit lah, ngomong misa, ya, bagaimana sudah baca surah yang sekiranya panjang, dikira-kira sendiri saja. Yang sekiranya kita sholat itu jarak antara imam rukuk dan kita hendak rukuk itu tidak terlalu lama dulu. Tapi kalau lama maka dianggap tidak sah. Paham ya? Karena baca Fatihah, baca surah, dan rukuk ini tidak. Kalau lina min bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kalau rukuk bawa nahan dia sudah terus kalau rukuk. Kan terus bagaimana tidak sah. Lapo kan nggak sesuai itu dan rukuk. Kamu kalau imam, tapi kamu kan ya makmuman, nunggunya lama dong. Iya. Itu kalau makmumnya tahu Ya. bahwa begitu dia mengucapkan niat, waduh aku kelupaan nih, nggak baca makmuman. Ya. Nah, makanya kalau yang tadi Ustadz bilangnya harus cepat-cepat ruku. Itu kalau makmumnya sadar. Nah kalau makmumnya ini nggak sadar gitu loh, tahu-tahu selesai tadi. Aku tadi kelupaan ini makmumannya kelewat ini bagaimana? Jadi sadar setelah melaksanakan sholat. Ya, atau di tengah-tengah perjalanan kan kita bisa jadi kan Ya. jadi loh. Kalau di tengah-tengah perjalanan, ya pertengahan sholat, baru itu aku turunnya makmuman terus bagaimana? Ya seketika itu hukumnya sholat adaan sesuai sendiri. Tapi kalau setelah sholat baru sadar, aku gak niat makmuman, bagaimana? Wajib ulang. Ya, sebagaimana pada pelajaran sebelumnya lupa dan niat, kemudian lupa ketika sholat dia tidak takbiratul ihram, ketika sholat dia tidak baca tasahud, tahu-tahu moro-moro salam, bagaimana? Ya udah diulangi. Kan sudah kita bahas masalah niat. Ya, sedangkan kita makmum wajib niat makmuman. Tapi ketika kita sudah sadar habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, imam mengatakan astagfirullahaladzim, kita ikut. Tengah-tengah dikit, aku mau enggak ya? Kalau ragu masih dikatakan sah. Tapi kalau yakin, aku mengatakan makmum bagaimana? Ya ulangi. Jadi seperti itu. Tadi bilangnya kalau kita nggak baca makmuman dibilangnya sholat sendiri, ya. Tapi kok harus mengulangi? Kan sadar, dia kan sadar bahwasanya dia tidak mengatakan makmuman. Ya, lain halnya dengan dia itu kalau sadarnya dia tahu ketika dia pertengahan sholat, aku kan niat makmuman bagaimana ya kita lanjutkan saja sholat. Belum selesai ya sholatnya, lanjutkan saja, tapi sholat adaan, sholat sendiri, bukan sholat makmuman. Ya, tapi sudah selesai. Dan dengan syarat tidak boleh ketika dia itu berdiri dan dia sudah sadar bahwasanya dia tidak mengatakan yang makmuman, dia niat sholat adaan, sholat sendiri, dia tidak boleh menunggu gerak-gerik imam. Kalau kita waktunya rukuk ya sudah langsung rukuk, tidak boleh kita nunggu rukuknya imam. Karena statusnya kita sholat sendiri. Saya masih rancu nih, mohon maaf sebelumnya. Jadi selesai sholat, wassalam semua, assalamualaikum semua, baru kita iya tadi aku nggak baca makmuman. Nah itu apakah harus mengulangi lagi? Katakan tadi bilangnya dianggap sholat sendiri gitu loh. Gimana? Padahal sholatnya kan kalau menurut rukun-rukunnya sudah aku baca semua, cuman kelewat nggak baca makmuman saja. Apa mengulangi lagi? Padahal tadi bilangnya dianggap sholat sendiri. Berarti kalau mengulangi lagi berarti kan 2 kali sholat sendiri gitu maksudnya. Gimana tuh? Gerak-geriknya mengikuti imam, ya. Tinggal kita lihat saja. Gini, ketika kita dianggap sholat sendiri, ya, habis itu kita sadar setelah sholat, ini sholat sudah selesai, baru sadar ya. Nah, kita juga garis bawah baru sadar
Loh, aku gak lihat imaman, gak lihat makmuman, saya gak lihat makmuman. Terus ya apa sholat yang tadi itu? Ya. Kan gitu, pertanyaannya gitu. Sholat yang saya lakukan itu dengan imam itu bagaimana? Nah, gini saja, gampangannya gini. Diingat-ingat ketika kita sholat, oh akbar sebenarnya. Habis itu ketika sholat, baca walololin, kita baca fatihah. Baca fatihah, kita kan diam kan? Diam kan ini? Baca fatihah, diam, tidak nunggu kan? Nunggu apa? Imamnya apa? Selesai baca surah baru rukuk. Nunggunya lama banget. Nunggunya lama, maka dikatakan tidak sah. Kalau pelajaran sebelumnya, maaf ya, pelajaran sebelumnya tentang sholat itu apa? Si makmum harus mengatakan makmuman kan itu. Tapi kalau lupa baru sadar setelah dia melaksanakan sholat, bagaimana? Wajib i'adah kan gitu. Pada pelajaran sebelumnya wajib ulangi sholat. Wajib ulangi sholat gara-gara tidak mengatakan makmuman. Gara-gara tidak mengatakan makmuman. Wajib mengulangi sholat karena dia hukumnya tidak sah sholat jamaahnya. Sedangkan dia melaksanakan sholat jamaahnya itu gerak-geriknya nunggu selesainya gerak-geriknya imam baru dia bergerak. Imamnya rukuk, dia baru rukuk. Imamnya i'tidal, dia baru i'tidal. Sekarang gini, imamnya misalkan berbuat salah ketika sholat, mungkin dia itu membaca fatihah bukan pada tempatnya. Ketika tahiyat akhir, si imam tidak baca at-tahiyat tapi baca fatihah. Kan sunnah apa? Sunnah apa? Sujud sahwi. Kan betul? Ya. Sedangkan makmum kan tidak berbuat salah. Makmum harus mengikuti imam. Imamnya sujud sahwi, makmum harus mengikuti imam sujud sahwi. Sekarang ini dari awal sudah tidak dianggap apa? Tidak dianggap sah untuk apa? Sah jamaahnya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan untuk apa sujud sahwi? Padahal kita itu apa? Tidak berbuat salah, sudah benar misalkan. Nah, kan nambah nih. Ini juga tidak boleh. Dari niat itu penting ya, niat itu penting. Kalau si makmum itu tidak mengatakan makmuman, habis itu dia selesai sholat dengan imam baru sadar, maka wajib ulangi. Sama halnya dia itu sholat memakai pakaian yang najis misalnya, sholat dengan imam. Niat apa? Makmuman. Selesai salam, habis itu apa? Pergi. Loh, pakaian itu kan najis. Bagaimana status sholat saya yang saya lakukan dengan apa? Dengan imam. Tidak satu bagaimana? Ya wajib ulangi sama halnya demikian. 2 kali. Mungkin ulangi. Itu kata-kata makmuman. Itu kita sudah bahas pada sebelumnya tentang niat ketika apa namanya takbiratul ihram. Niatnya di rumah. Kalau niatnya di rumah tidak dianggap karena ada definisi niat muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu beriringan dengan perbuatan. Wa ma'al qalbu, tempatnya niat di dalam hati. Wa talaffudu biha sunnah, dan mengucapkan lafaz niat itu hukumnya sunnah di dalam kitab fikih meskipun dalam kitab yang dasar yaitu Safinatun Najat demikian. Wonten malih? Nggih. Walaupun nggak diucapkan dengan makmuman tapi dalam hati enggak. Enggak apa-apa sah. Yang penting hatinya. Dalam hatinya. Dan hanya yang enggak sah itu gini. Ketika sholat, imam mengatakan Allahu Akbar, si makmum sudah tidak niat, lisannya juga tidak mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini toh cuma jadi saja pada isyarat. Bagaimana enggak sah? Amin.
Konten malih. Tapi kalau ragu, lain halnya dengan ragu ya. Kalau ragu, apa ini apa enggak, maka tidak sah. Kalau ragu. Tapi kalau betul-betul yakin gak niat makmuman, maka dikatakan tidak sah. Wajib ada wajib ulang. Maaf Ustaz. Kalau lupa makmuman terus wajib ulang kan artinya kan sholat sendiri. Terus derajatnya kan akhirnya cuma 1 derajat. Oke. Akhirnya kan ngulang kan kita tujuannya jamaah kan untuk memperoleh 27 derajat tadi ya. Akhirnya kita kelupaan makmuman, kita ulang sendiri akhirnya kan tetap pahalanya cuma 1 derajat. Ya sholat ulang itu kan. Sholat yang kita lakukan sholat yang kedua. Ya, kelupaan ngomong makmuman. Ya sholat yang kedua kita lakukan. Tapi niat kita sudah dapat pahala. Niat untuk berjamaahnya saja kita sudah dapat pahala. Bukan dapat 1 tapi dapat 27 derajat karena sudah niat. Meskipun prakteknya Tetap sendiri. luput niat tersebut. Terus kenapa kalau yang makmum kelupaan itu bisa batal sedangkan imam itu tidak membaca imaman itu toh nggak batal, maksudnya imamnya itu nggak batal. Ya ini kaidahnya di fikih gitu. Kaidahnya di fikih gitu. Kalau makmum wajib mengatakan makmuman, kalau imam tidak wajib mengatakan imaman kecuali dalam sholat itu saja. Sholat Jumat, sholat iadah ulangi ya. Kemudian sholat jamaah makor, kemudian sholat nadar. Sholat nadar itu saja yang wajib. Seorang imam mengatakan imaman. Selain itu tidak wajib mengatakan imaman. Meskipun yang makmuman, padahal dia jadi imam tidak boleh. Tapi kalau makmum, hukumnya wajib mengatakan makmuman. Kalau tidak niat makmuman, tapi dia gerak-geriknya mengikuti imam, maka tidak dianggap makmuman, dianggap sholat sendiri. Ketika dianggap sholat sendiri, waktunya rukuk dia tidak rukuk, berdiri lama karena mengikuti imam, maka dianggap tidak sah, bisa batal sholatnya. Benar balik? Sabun? Kurang jelaskan. Wa in kana fil masjid fa yuzadu sartun. Apabila seseorang melaksanakan sholat di masjid. Nah, ini waktunya sudah habis pripun nih. Kapan akan datang malam dia? Pembahasan tentang sholat dilaksanakan di masjid dan sholat yang dilaksanakan di luar masjid atau sebagian di masjid, sebagian di luar masjid. Kita akan membahas sendiri. Dan mari kapan? Mudah-mudahan kajian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu dan kita bisa menjaga ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dianggap besar dan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah ngaji ini. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita terima oleh Allah, kita diberikan afiat, panjang umur, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.